Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i yang qadim, fatwa Imam Syafi'i yang lama itu mengatakan itu boleh berpuasa bagi orang-orang yang melaksanakan haji tamattu apabila mereka tidak mendapatkan hewan kurban seperti kambing misalnya untuk membayar dam, mereka tidak dapatkan hewan kurban itu, maka bagi mereka itu boleh menggantinya itu dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih khusus kepada ibu-ibu majelis ta'lim Al-Mawaddah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ta'lim kita hari ini, kita sama-sama membaca Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Syadillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, pengajian kita, di mana pembahasan kita hari ini adalah akan kita fokus ke dua hal: hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, kemudian yang kedua nanti adalah hari-hari yang dimakruhkan untuk melakukan puasa. Pertama, hari-hari yang diharamkan berpuasa itu hari apa saja, kemudian yang kedua itu hari-hari yang dimakruh untuk berpuasa itu apa saja harinya. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh al-muallif Imam Taqiyuddin Al-Hisni, semoga Allah merahmatinya, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-aidain wa ayyamil at-tasyrik ats-tsalatsa. Dan haramnya puasa itu 5 hari. Haramnya puasa itu terdiri daripada 5 hari. Al-aidain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamit tasyrik tsalatsah, hari tasyrik, 3 hari daripada hari tasyrik, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Imam Taqiyuddin mengatakan la yusihhu saumu Idul Fitri wal Adha bil ijma'. Jadi Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa tidak sah puasa bila dilakukan pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Bil ijma' ini menurut ijma'nya para ulama itu tidak sah. Selain hukumnya haram, puasa 2 hari ini, Idul Fitri dan Idul Adha, itu adalah puasanya itu tidak sah. Wa yahrumu alaihi dzalika wa huwa athim. Maka haram berpuasa pada 2 hari itu. Kalau itu dilakukan wa huwa athimun, maka puasanya itu
dosa. Artinya orang yang berpuasa pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, maka dia melakukan sebuah keharaman. Bila itu dilakukan maka itu dosa. Mengapa kata Imam Taqiyuddin? Lianna nafsal ibadah, karena intinya ibadah itu ainil ma'siyah. Artinya intinya ibadah puasa itu adalah berada pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu. Maka pada saat itu juga kita lakukan puasa, pada 2 hari itu kita tetap berpuasa, maka sungguhnya kita itu kan melakukan sebuah sebuah inti kemaksiatan. Sebuah kemaksiatan. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, nah Rasulullah SAW melarangnya ansiyami yaumain, yaumul fitri wa yaumil adha. Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa 2 hari, kata Rasulullah, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Wala farqa baina an yasumuhu ma tatawwu'a au an wajibin au an nadhari. Tidak ada perbedaan itu. Ketika dia berpuasa itu pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, apakah puasanya itu sunnah? Apakah puasanya itu adalah wajib seperti qadha puasa misalnya, ataukah puasanya itu nazar, maka puasanya itu tidak sah. Hukumnya haram, tidak sah. Kalau itu dilakukan, maka dia melakukan sebuah kemaksiatan. Kalau itu dipaksa dilakukan, maka itu dia melakukan sebuah kemaksiatan. Walau nadharu saumuhuma lam yan'aqid nadharuh. Kalaupun dia bernazar misalnya, nazar terhadap sesuatu, misalnya seandainya anakku nanti sukses, saya akan berpuasa pada hari Idul Fitri, maka puasanya tidak sah itu. Nazar secara mutlak ya. Kalau nanti saya sukses lulus di tes ini, saya akan puasa hari raya Idul Adha. Itu namanya nazar mutlak. Dia langsung sebutkan harinya itu bahwa saya puasa hari raya Idul Adha. Maka secara mutlak juga puasanya itu tidak sah. Tidak sah. Nazarnya itu batal. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha nazarnya itu pada hari yang lain. Dia wajib bagi dia untuk mengqadha nazarnya itu pada hari yang lain. Hatta naqala al-imam anil qafali anna al-awqata al-munhiya anha labudda an ya'tiya fiha bimunafin lisawm. Sehingga Imam Taqiyuddin itu mengambil pendapat dari Imam Qafal, di mana Imam Qafal ini menjelaskan bahwasannya waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa itu sebuah keharusan. Apabila waktu itu dia menafikan untuk saum, menafikan untuk berpuasa. Artinya ketika tiba waktunya dilaksanakan perayaan Idul Fitri, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha misalnya begitu, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dia harus menafikan, meniadakan puasa itu sendiri. Yang dilakukan itu apa? Pada saat Idul Fitri, Idul Adha itu yang kita lakukan apa? Ya, kita lakukan makan, banyak makan. Yang kita lakukan itu minum. Bahkan yang kita lakukan itu jima. Sehingga itulah sebelum menafikan daripada puasa itu. Tidak boleh berpuasa. Wa kama yakhrumu shaumul aidain,
Sebagaimana haramnya puasa dua hari raya tadi, Idul Fitri dan Idul Adha, yahrumu shaumul ayyamut tasyrik. Maka begitu juga keharaman daripada berpuasa pada hari-hari tasyrik. Wahia salah satu ayyam ba'da yaumun nahar. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari penyembelihan kurban. Misalnya hari ini adalah kita sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha itu turun dari sholat Idul Adha, kita melakukan apa? Penyembelihan hewan kurban. Itu disebut dengan hari nahar. Maka hari besoknya, hari lusanya lagi itu adalah yaumut tasyrik. 3 hari daripada yaumun nahar ini adalah hari tasyrik. Maka haram itu berpuasa pada 3 hari itu. Haram. Wa hadza huwal jadid. Ini adalah pendapat atau fatwa Imam Syafi'i yang qaulul jadid, yang sah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, naha an siyamihima, maka larang untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik, kata baginda Rasulullah. Di mana Nabi itu melarang kita untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, di mana baginda Rasulullah SAW itu bersabda, innaha ayyamul akli wa syurbi wa dzikri lillahi ta'ala. Kata Nabi, 3 hari daripada hari-hari tasyrik ini adalah hari di mana kita, kata Nabi, makan, hari di mana kita itu minum, hari di mana kita itu adalah berzikir kepada Allah. Makanya hari raya Idul Adha itu kita disunahkan, terutama bagi para imam itu yang menjadi imam sholat, kita disunahkan untuk melakukan takbir itu ya. Pada hari nahar, pada hari Idul Adha itu sendiri, penyembelihan hewan kurban, sampai 3 hari berikutnya itu yaumut tasyrik itu, setiap habis sholat kita berusaha untuk sebelum kita doa itu adalah kita melakukan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Nabi kan waktunya kita itu untuk zikir itu. 3 hari itu kita gunakan untuk apa? Bertakbir itu. Terutama selesai kita sholat. Wa fil qadimi, dalam pendapat Imam Syafi'i yang qadim, terus itu adalah yang jadid. Ada fatwa Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Ada fatwa Imam Syafi'i yang qadim, yang lama. Di mana Imam Syafi'i mengatakan annahu yajuju lil mutamatti'il adimil hadi an yasuma ayyam tasyrik. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i yang qadim, fatwa Imam Syafi'i yang lama itu mengatakan itu boleh berpuasa bagi orang-orang yang melaksanakan haji tamattu apabila mereka tidak mendapatkan hewan kurban seperti kambing misalnya untuk membayar dam, mereka tidak dapatkan hewan kurban itu, maka bagi mereka itu boleh menggantinya itu dengan puasa. Sehingga dikatakan oleh beliau itu boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik itu boleh. Wahya al-musyarru ilaiha bi qaulihi ta'ala, dan hal ini juga itu telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah ini di dalam firman Allah dikatakan fasyamu thalathata ayyam fil hajj, maka hendaklah mereka berpuasa 3 hari itu pada musim haji. Pada musim haji. Wa fil Bukhari an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam riwayat Imam Bukhari itu sebuah riwayat yang berasal dari Aisyah kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahuma, keduanya berkata qal lam yurakhas
tidak ada keringanan fi ayyamit tasyrik. Pada hari tasyrik itu an yasumna illa liman yajid al-hadi. Untuk melakukan puasa itu tiada keringanan pada hari-hari tasyrik itu untuk melakukan puasa kecuali bagi mereka atau bagi siapa saja yang tidak memiliki hadi. Hadi itu adalah hewan kurban yang mereka sediakan itu untuk membayar daripada denda itu. Jadi bagi mereka yang tidak punya itu, maka boleh sebagai bayarnya itu adalah puasa. Tata cara puasanya itu adalah 3 hari itu puasa di tanah haram pada saat Yaumut Tasyrik ini. Kemudian 7 hari itu dilaksanakan di rumah atau di tanah air. Kemudian waqtaru An-Nawawi, pendapat ini dipilih oleh Imam An-Nawawi. Hadzal qaul wa sahih Ibnu Shalah, kemudian disahihkan oleh Ibnu Shalah qablahu, sebelumnya itu. Jadi Imam Nawawi itu memilih pendapat ini, di mana juga pendapat ini disahkan atau disahihkan oleh Ibnu Shalah sebelumnya. Wal madhhabu annahu la yajuz. Sedangkan sebagai mayoritas para ulama madhab itu adalah itu tidak dibolehkan, haram secara mutlak untuk puasa pada hari tasyrik. Tapi oleh Imam Nawawi dan Ibnu Shalah itu membolehkan sebagai rukhsah, sebagai keringanan gitu. Karena bagaimana mungkin dia bisa bayar dam kalau tidak ada kambing. Maka untuk membayarnya itu harus puasa 3 hari ketika pelaksanaan haji, maka 7 hari ketika dia sudah sampai di negaranya gitu, atau di tanah airnya gitu. Wa in qulna, jika kami berkata bi qaulil qadim, maka ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Fal hal yajuzu li ghairi mutamatti'i saumuha. Maka apakah boleh bagi orang yang tidak melaksanakan, apakah ada rukhsah, ada keringanan gitu, bagi orang yang bukan melaksanakan haji tamattu, atau apakah boleh sebagai pengganti damnya ini mereka berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah. Sebagai rukhsahnya, sebagai pengganti damnya bagi orang yang bukan melaksanakan haji tamattu, haji ifrad misalnya begitu. Maka di sini fabijhani, ada 2 pendapat, tapi yang paling sahih daripada pendapat itu, dari 2 pendapat itu adalah at-tahrim, bahwa haram dilakukan. Artinya tidak ada rukhsah gitu ya. Tidak, para ulama itu sepakat tidak ada rukhsah selain haji tamattu. Tapi bagi mereka yang haji tamattu, menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah itu, bahwa ada keringanan bagi mereka, boleh mereka berpuasa pada hari-hari tasyrik. Wallahu a'lam. Jadi demikian pembahasan kita hari ini. Sebagai tambahannya, untuk hari-hari yang dimakruhkan kita berpuasa itu adalah pada hari yang ke-29 atau yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Karena hari-hari itu adalah bisa saja hari yang hari yang bisa saja sudah masuk waktu tanggal 1 Ramadan itu. Maka tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban itu, maka sebaiknya itu kita jangan berpuasa pada hari itu. Itu adalah yaumul syak. Sauma yaumul syak, berpuasa pada hari yang diragukan apakah sudah masuk waktu hilal 1 Ramadan ataukah belum gitu. Syak, pokoknya syak. Puasa itu boleh dilakukan pada yaumul syak itu apabila puasa itu adalah sudah lazim dilakukan sebelumnya.
seperti puasanya Nabi Daud ya, puasa sehari kemudian buka 1 hari, 1 hari puasa 1 hari berbuka, 1 hari puasa 1 hari berbuka. Itu dia sudah lazimkan puasa itu. Tiba-tiba tepat di yaumul syak dia puasa, itu boleh. Tapi kalau tidak ada kelaziman dia berpuasa sebelumnya gitu, seperti puasa Nabi Daud, puasa sunnah Nabi Daud, sehari puasa tidak, sehari tidak, dia tidak melazimkan itu biasa sebelumnya. Tiba-tiba dia puasa itu, startnya mulai pada tanggal 28 ataupun tanggal 30 Sya'ban, maka lebih baik puasa itu ditinggalkan. Kalau itu dilaksanakan, maka itu makruh hukumnya. Saya kira itu saja pembahasan kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.